Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilina Prasetya Mukti dari kelas 3 Ekonomi Syariah E akan menjelaskan tentang materi promosi. Baik, untuk materi pertama tentang pengertian promosi. Promosi merupakan informasi satu arah yang dapat mengarahkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan transaksi. Promosi merupakan langkah akhir dari marketing mix selain produksi, harga, dan lokasi. Promosi banyak digunakan perusahaan untuk membujuk para konsumen agar menyukai barangnya atau produknya sampai akhirnya membeli produknya. Untuk materi selanjutnya adalah unsur bauran promosi. Yang pertama, penjualan. Citra perusahaan akan naik jika sukses dalam menginformasikan, mendidik, mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Yang kedua, periklanan. Bauran promosi dapat dilakukan dengan periklanan yang akan menimbulkan biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan promosi, presentasi, dan dalam bentuk gagasan untuk produksi barang dan jasa. Adanya seleksi terhadap media, hal yang sangat penting. Yang ketiga, promosi penjualan merupakan bentuk dari intensif jangka pendek dalam rangka untuk mendorong pembelian barang dan jasa. Yang keempat, hubungan masyarakat merupakan bangunan hubungan baik dengan berbagai publik yang ada dalam perusahaan. Hal ini diperoleh dengan publisitas yang menguntungkan, pembangunan citra, promosi, dan menangani atau mengatasi rumor yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Dalam Islam, promosi atau iklan itu disampaikan dalam surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, "Wa ma yu'tika rabbuka fatardo", yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Kesimpulannya, maka ketika mendapat nikmat dari Allah, maka informasikanlah. Tugas kita menginformasikan bisa jadi memotivasi atau memberikan kecenderungan keberpihakan, bisa jadi menjadi bagian dari apa yang kita pertimbangkan. Jadi, terdapat banyak aspek dengan memberikan informasi. Kemudian, kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 77 yang berisi, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapat bagian dari pahala akhirat. Jadi, apa yang diinformasikan pada masyarakat, apa yang dijanjikan pada masyarakat, itu harus sesuai. Jika tidak sesuai, maka kita tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi selanjutnya, yaitu tujuan promosi. Yang pertama, dalam rangka untuk memikat pelanggan, baik baru maupun mempertahankan pelanggan yang lama. Yang kedua, untuk menarik orang lain agar membeli lagi secara berulang. Yang ketiga, memberikan atau meningkatkan referensi merek. Yang keempat, adanya kenaikan penjualan. Yang kelima, mempengaruhi sikap pembeli. Yang keenam, menciptakan atau meningkatkan kesadaran akan produk atau merek dari perusahaan. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, promosi penjualan. Yang ketiga, personal selling. Yang keempat, publisitas atau humas. Untuk selanjutnya, kita dapat mengetahui cara mengukur efektivitas promosi. Menurut Durianto, ada 3 kriteria untuk mengukur efektivitas promosi. Yang pertama, penjualan, yaitu tentang naik atau turun. Yang kedua, persuasi, menekan pada pengukuran dampak pada sebuah iklan, apakah ada perubahan kepercayaan pada konsumen, ciri, konsekuensi, keinginan pembeli. Ini dapat dikaji dengan cara persuasi. Yang ketiga, mengingatkan. Konsep mengingatkan ini menjadi penting untuk iklan yang ditunjukkan untuk memperkuat kesadaran akan merek atau brand. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bidang riset. Yang pertama, target market riset, kompetitif, activity riset, position riset, pretest market riset,
post-test message research, dan audience research. Untuk slide selanjutnya, cara menetapkan program untuk mengukur pengaruh promosi. Yang pertama, pemilihan media yang paling tepat. Selanjutnya, penelitian yang ketat. Yang terakhir dilakukan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Islam mengajarkan kita prinsip-prinsip nilai keadilan, kebersamaan, kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana beliau mendapatkan sifat Al-Amin, yaitu seorang yang sangat jujur. Informasi yang menyebar pada masyarakat karena kemaksyurannya dalam kejujuran. Itu bagian dari promosi yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat sederhana dalam Islam. Sebagaimana kita jujur, kita akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau konsumen. Kita dapat mencontoh apa yang Rasulullah lakukan, yaitu melakukan promosi dengan kejujuran. Baik, sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.